Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kian Pratiwi Ridwan dengan NIM S1S1 23034 dari kelas genap Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halmahera. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu tugas dari mata kuliah jaringan komputer. Tugasnya yaitu bagaimana tentang pembangunan jaringan komputer. Tetapi sebelum itu kita harus mengenal dulu apa itu tentang jaringan komputer. Nah, di sini seperti kita ketahui bahwa secara sederhananya itu jaringan komputer merupakan kumpulan perangkat yang saling terhubung, baik melalui kabel maupun nirkabel. Nah, yang memungkinkan pertukaran data dan sumber daya. Nah, jaringan ini dia mencakup berbagai perangkat seperti komputer pribadi, laptop, server, printer, dan perangkat mobile. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis topologi jaringan. Di sini ada 9 jenis. Ada topologi bus, topologi star, bintang, topologi ring atau cincin, topologi mesh, topologi tree atau pohon, topologi hybrid, topologi point-to-point, topologi peer-to-peer, dan topologi wireless atau nirkabel. Nah, yang pertama ada topologi bus, di mana topologi bus ini merupakan semua perangkat terhubung ke satu kabel utama, atau namanya backbone. Nah, data dikirim melalui kabel ini dan diterima oleh perangkat tujuan. Yang kedua, dia itu murah dan sederhana. Terus dia mudah untuk menambah perangkat. Nah, selanjutnya jika kabel backbone itu putus, seluruh jaringan itu akan gagal. Nah, kecepatan jaringan pada topologi bus ini menurun jika banyak perangkat terhubung. Selanjutnya ada topologi star atau bintang, di mana setiap perangkat ini terhubung ke dua perangkat lain yang membentuk cincin. Data akan mengalir dalam satu arah. Selain itu, dia lebih efisien dalam mengirim data untuk lalu lintas ringan. Yang ini kelebihannya, sehingga tidak ada tabrakan data karena data tersebut bergerak searah. Nah, kekurangannya, jika satu perangkat itu gagal, maka seluruh jaringan itu akan terganggu, sehingga dia sulit untuk menambah perangkat. Selanjutnya ada topologi ring atau cincin, di mana topologi ini merupakan semua perangkat yang terhubung ke perangkat pusat seperti switch atau hub. Nah, kelebihannya dia tuh mudah dikelola dan diatur. Serta jika satu perangkatnya itu rusak, jaringannya itu akan tetap berfungsi. Nah, untuk kelemahannya itu dia ketergantungan tinggi pada perangkat pusat, sehingga biaya instalasinya itu akan lebih mahal karena membutuhkan banyak kabel. Terus selanjutnya ada topologi tree atau pohon, di mana dia itu menggabungkan dari topologi star dan bus dengan perangkat terhubung secara hierarkis, seperti struktur pohon. Nah, kelebihannya ini, dia skalabilitasnya itu tinggi untuk jaringan besar, sehingga dia mudah untuk memisahkan mana kelompok kerjanya. Nah, kekurangannya, dia itu kompleksitas pengolahan jaringan tuh tinggi, sehingga dia ketergantungan tinggi pada perangkat tingkat atas. Sehingga dia ini kurang lah. Selanjutnya, ada topologi hybrid, di mana di sini dia merupakan kombinasi dari dua atau lebih jenis topologi, seperti star, ring, dan bus. Nah, kelebihannya dia lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga toleransi terhadap kegagalan itu ketergantungan pada desainnya. Jadi kalau desainnya dia itu sedikit ribet atau bagaimana,
itu akan gagal. Jadi dia ini kegagalan ini ya hanya tergantung pada desainnya. Nah, kekurangannya biaya instalasinya itu tinggi karena kompleksitas pengolahannya itu meningkat. Selanjutnya ada topologi point-to-point, di mana point-to-point itu merupakan dua perangkat yang saling terhubung secara langsung. Nah, kelebihannya itu sederhana dan efisien untuk koneksi dua perangkat, sehingga performa itu optimal karena tidak ada perangkat lain. Kekurangannya, dia tidak cocok untuk jaringan yang besar, jadi hanya jaring-jaringan yang kecil. Selanjutnya ada topologi peer-to-peer, di mana maksudnya ini merupakan perangkat yang memiliki hak yang sama untuk berbagi data tanpa server pusat. Nah, untuk kelebihannya dia itu biayanya itu rendah dan juga mudah diimplementasikan untuk jaringan kecil. Tetapi untuk kekurangannya itu sulit dikelola pada jaringan yang besar, sehingga keamanan datanya itu lebih rendah. Yang terakhir ada topologi wireless atau nirkabel, di mana topologi ini itu perangkatnya itu akan terhubung tanpa kabel melalui sinyal radio seperti WiFi. Nah, kelebihannya ini lebih fleksibel dan mudah diakses. Dan juga dia ini tidak memerlukan banyak kabel. Nah, tetapi kekurangannya itu rentan terhadap gangguan sinyal. Jadi, sinyalnya jelek sedikit, jadi terganggu atau gagal. Nah, dan juga kecepatan jaringan itu bisa menurun jika banyak pengguna. Sehingga itu ketika banyak pengguna yang menggunakannya, kecepatan jaringan itu akan lama-lama menurun. Ini telah diberikan satu kasus tentang di sini saya sudah membuat di sini saya telah membuat rancangan topologinya. Nah, topologi yang kita gunakan adalah topologi star. Nah, di sini pada rancangan ini saya menggunakan topologi star dan topologi wireless, di mana kenapa topologi star? Karena semua perangkat dari PC dan laptop itu di setiap lantai terhubung ke switch sebagai pusat jaringannya. Nah, switch ini dia itu kan menjadi penghubung utama untuk perangkat lainnya tersebut, sehingga perangkat dapat saling bertukar data melalui jalur terpusat. Sehingga server juga akan terhubung ke switch, sehingga perangkat lain dapat mengakses sumber daya server. Nah, kenapa saya menggunakan juga subtopologi wireless? Karena dalam jaringan ini terdapat perangkat yang terhubung menggunakan nirkabel, yang ini access point. Nah, sehingga di mana laptop di lantai tertentu itu kan tidak memiliki port LAN pada kasus ini, sehingga koneksi yang dilakukan secara wireless yang menggunakan access point sebagai penghubung perangkat wireless laptop dan PC-nya ke switch. Seperti itu. Nah, pada kasus yang saya sebutkan tadi, yang saya gunakan itu kan kasusnya itu terdapat gedung A yang memiliki 2 lantai. Lantai 1 berisi 10 komputer dan laptop. Lantai 2 berisi 10 komputer dan laptop tanpa port LAN. Nah, kita akan membuat jaringan dalam gedung tersebut sehingga semua komputer dan laptop terkoneksi. Alamat IP address dan itu menggunakan DHCP dan IP sendiri. Nah, untuk lebih lengkapnya bagaimana cara saya membuat adalah sebagai berikut. Oke, baik. Jadi di sini kita akan membuat topologi dari kasus tadi, di mana kita menggunakan topologi star. Nah, di sini saya pertama akan menambahkan yang pertama itu saya membutuhkan
server, di mana dia itu berfungsi sebagai server utama yang bisa digunakan untuk DHCP dengan mengatur distribusi IP address secara otomatis. Sehingga file server atau aplikasi lain itu bisa dihubungkan sesuai kebutuhan. Nah, ini saya pakai. Nah, selanjutnya saya menggunakan switch yang 2960, dimana switch ini nanti dia akan mengolah koneksi antar perangkat di lantai 1, sehingga dia memberikan koneksi ke server untuk menyediakan layanan DHCP dan IP address-nya. Selanjutnya saya akan menggunakan juga access point. Nah, dalam kasus tadi dijelaskan bahwa pada lantai 2 itu kan berisi 10 komputer dan laptop, tapi tanpa menggunakan port LAN, sehingga dia harus menggunakan access point. Nah, dia akan memberikan koneksi jaringan nirkabel atau WiFi ke perangkat laptop dan PC di lantai 2, sehingga nanti dia akan terhubung ke switch sebagai backbone untuk mendistribusikan jaringannya. Nah, nanti di lantai 1 ini akan berisi 10 PC dan 5 PC dan 5 laptop. Di sini saya mengatur terlebih dahulu agar terlihat rapi. Nah, selanjutnya sama halnya pada access point, saya menambahkan 5 PC dan 5 laptop. Nah, nanti selanjutnya saya akan menghubungkan server tersebut ke switch. Nah, selanjutnya saya akan menghubungkan menggunakan kabel strike untuk dari server ke switch-nya. Nah, untuk mempermudah kita akan menggunakan automatic close connection type. Terus kita hubungkan ke access point-nya. Selanjutnya di switch ini kita hubungkan ke per laptop dan per PC-nya. Kita
kita melakukan hal yang sama. Nah, karena pada lantai 2 ini tidak menggunakan LAN, sehingga maaf saya ulang, kenapa di akses point ini kita gunakan tanpa kabel strike atau port, karena di kasus sebelumnya kasusnya itu di laptop di lantai 2 kan tidak memiliki port LAN, sehingga tidak bisa langsung terhubung menggunakan kabel ke jaringan. Nah, solusinya access point ini nanti dia akan memberikan koneksi nirkabel atau WiFi yang memungkinkan laptop dia tetap terhubung ke jaringan tanpa diperlukan koneksi fisik melalui kabel. Sehingga keunggulan dari access point ini dia memungkinkan perangkat-perangkat di lantai 2 itu terhubung ke jaringan tanpa perlu penataan kabel yang kompleks. Dan laptop dan perangkat mobile juga dapat dengan mudah berpindah lokasi tanpa harus kehilangan koneksi ke jaringannya. Nah, di sini kita untuk menghubungkannya itu kita akan sehingga kita akan membuat ini kelihatan ya. Nah, ini yaitu nanti kita matikan terlebih dahulu, terus kita copot dan kita gunakan port yang ini, wireless. Terus kita nyalakan. Nah, hal tersebut nanti dia akan langsung otomatis terhubung ke access point-nya. Nah, kita lakukan hal yang sama ke semuanya. Yang perlu kita perhatikan saat kita mau mengubah portnya, kita harus mematikan terlebih dahulu agar konfigurasinya itu berjalan dengan baik. Karena jikalau sama halnya dengan laptop, kita harus matikan terlebih dahulu, terus kita cabut, terus kita pasang dengan wireless dan nyalakan. Karena kalau kita paksa, itu akan muncul ini, cannot remove a module. Oke, kita harus matikan terlebih dahulu, kita copot, terus kita pasang. Kita nyalakan. Oke. Tapi di sini kita walaupun semuanya sudah terkoneksi, tapi ketika kita ingin mengirimkan dari satu PC ke laptop lain itu masih valid atau has no function port. Jadi portnya itu belum sama gitu, belum bisa. Ini ada
statusnya seharusnya sih ada gagalnya. Jadi itu akan terkoneksi bahwa dia itu gagal karena portnya itu belum diberikan gitu. Sehingga di sini kita harus konfigurasi terlebih dahulu di servernya. Kita ke desktop, terus kita konfigurasi IP. Nah di sini saya akan menggunakan IP kelas tipe C yaitu 192.168.1. Nah, untuk subnet-nya itu akan mengikuti IP address tersebut. Setelah itu, oh bentar, sepertinya tidak kelihatan. Oke, saya ulang. Jadi, caranya itu ke desktop, terus saya masukkan IP address-nya yaitu tipe C yaitu 192 kelas C yaitu 192.168.1.1. Dan nanti subnetnya ini otomatis akan terisi 255, 255 dan 255.0. Nah, setelah itu saya akan mendhcp-kan server tersebut. Kita klik on. Terus di sini, set IP address, di mana set IP address ini maksudnya itu adalah awal IP address yang kita akan tentukan. Di sini saya akan memulai dari 1. Nah, sedangkan ini subnet masknya itu kita inginkan. Nah, ini maksimum atau number user atau kapasitasnya lah seperti itu. Kita gunakan 100 saja, terus jangan lupa kita save. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi juga pada di sini kan setelah kita mengkonfigurasikan, kita akan konfigurasikan juga pada per laptop. Kita ke desktop, konfigurasi. Nah, di sini kan masih statik. Nah, ketika kita menekan DHCP, maka IP address itu akan langsung terisi otomatis. Nah, ini DHCP request successful. Sehingga dia akan langsung masuk ke IP address-nya. Selanjutnya kita akan konfigurasi hal yang sama. Nah, ketika kita mencoba menghubungkan PC dengan laptop pada lantai 1, ini akan memunculkan successful atau sukses. Sehingga ini sudah berhasil untuk mengkonfigurasikannya atau menghubungkannya. Nah, hal yang sama kita akan lakukan pada setiap laptop dan setiap PC. Nah, ketika kita koneksikan ke laptop 1,
Jadi sudah sukses dari server ke lab PC 14. Oke, ini sudah sukses. Di sini kita bisa lihat bahwa di sini semua sudah terkonfigurasi. Ini ketika kita gunakan di access point juga, dia sudah successful atau semuanya itu sudah saling berkaitan satu. Nah, sehingga kenapa di access point ini tanpa kita mengkonfigurasikan dia itu sudah otomatis di HCP atau dia dia terisi, tidak sama kayak pada lantai satu ini, karena DHCP itu kan adalah protokol jaringan yang secara otomatis dia itu mendistribusikan konfigurasi IP seperti alamat IP, subnet, gateway, dan DNS ke perangkat dalam jaringan. Sehingga ketika perangkat PC atau laptopnya ini terhubung ke access point, perangkat itu akan mengirimkan permintaan DHCP atau DHCP request. Nah, server DHCP ini yang biasanya berada di switch ini atau server jaringan itu akan memberikan alamat IP yang tersedia. Sehingga perangkat kemudian menerima informasi tersebut dan konfigurasi jaringan selesai secara otomatis. Nah, access point ini dia itu bertindak sebagai penghubungnya atau dia bertindak sebagai jembatannya yang menghubungkan perangkat wireless PC dan laptopnya itu ke jaringan kabel yang dimana dia ini berada di switch dan server DHCP. Nah, access point itu dia tidak mengatur alamat IP, tetapi dia meneruskan permintaan DHCP dari perangkat ke server DHCP di jaringan. Seperti itu. Sehingga PC dan laptop ini itu akan terhubung oleh access point yang bisa secara langsung terkonfigurasi secara otomatis. Karena DHCP itu mengatur semua jaringan secara otomatis, terus access point-nya itu dia bertindak sebagai penghubung atau jembatan untuk meneruskan permintaan DHCP serta topologi jaringan yang dirancang agar semua perangkat baik wireless maupun kabel berada dalam jaringan yang sama dan terhubung ke server DHCP. Seperti itu. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai pembelajaran tentang pembangunan jaringan komputer berdasarkan kasus yang diberikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.